Dan kali ini Mas Pibe yang satu ini akan mulai naik gunung dan udah siap dengan semua peralatannya. Tapi yang pertama kali harus dipikirkan adalah gimana packing semua barang ini ke dalam satu tas ini, tapi packingnya jangan sampai salah, karena kalau salah, pertama, kayaknya penuh padahal sebenarnya masih bisa ada space. Yang kedua, nanti jadinya berat rasanya kalau packingnya nggak benar. So, yuk kita belajar gimana cara packing barang-barang buat naik gunung. Jadi ini adalah tas yang gue pakai. Tasnya ukurannya 75 plus 15 liter, lumayan gede. Nah, pertama sebelum kita packing, kita belajar dulu apa sih yang buat barang-barang itu bisa terasa lebih enteng apa lebih berat. Yang pertama, saat kita packing, jangan banyakkan barang di sebelah depan, tapi banyakin barang-barang di dekat punggung. Kenapa? Dengan begitu, ini belajar fisikanya dikit ya. Titik gravitasi kita dan tas jadi semakin dekat ke kita. Artinya kita kalau misalnya ditoyor dikit gitu nggak bakal jatuh. Tapi kalau banyak barang di sini, titik gravitasinya pindah nih ke sini karena dia makin berat di sini. Terus kalau ada yang kedorong dikit ya, ada yang iseng ditoyor-toyor jatuh. Tuh. Yang kedua, selain harus dekat punggung, barang-barang yang berat juga harus lebih ke bawah. Ya kan? Bayanginnya gini aja deh. Kalau kita ngelihat di jalanan nih ada mobil sedan sama truk yang tinggi, mana yang katanya lebih serem bakal guling? Yang truk kan, karena dia lebih tinggi, terus titik beratnya jadinya lebih tinggi, jadi kayaknya kayak goyang-goyang gitu. Tapi kalau sedan rendah, titik beratnya juga di bawah, dia kayak stabil. Sama, kalau barang-barang itu lebih banyak beratnya di bawah, titik gravitasinya di bawah, dia akan lebih stabil. Tapi kalau makin banyak beratnya di atas, kan kayak rasanya itu lebih gampang goyang-goyang, lebih nggak stabil. Itu dulu. Oke. Jadi pertama apa yang harus kita masukin dari semua barang ini? Yang perlu dimasukin pertama adalah apakah ini namanya matras. Matrasnya kalau kita sering lihat di film-film gitu ya, matras tuh digulung sampai kecil banget terus digantungin atau diikat di luar tas. Sebenarnya ada cara lain yang lebih bagus. Dia bisa masuk, jadi nggak gondol-gandul di luar, tapi malah berfungsi kalau misalnya ditaruh dalam. Gimana? Dia kita masukin dengan bentuk tabung gini, masukin, terus kita agak lebar-lebar dikit. Nah, sini kameramen tekan sini biar lihat. Ya, jadi kita buat kayak gini, kayak tabung gini. Tujuannya apa? Satu, dia ngebentuk si tasnya. Jadi kayak ada rangkanya. Jadi bisa stabil berdiri. Itu satu. Yang kedua, extra protection aja. Kalau misalnya kena basah atau kena hujan gitu, tasnya basah tapi at least dalamnya terlindungi lumayan lah dari air karena ada matrasnya itu. Ya, jadi itu yang pertama. Oke, pelajaran kedua tadi apa? Harus beratnya paling banyak di atas apa di bawah? Di bawah, ya. Jadi kita lihat barang-barang di sini apa sih yang berat? Yang berat tuh ada matras, ada sleeping bag, ada tenda, ada nesting ya buat masak-masak. Itu yang berat-berat. Kita tentuin dulu. Sebenarnya mana sih yang belum penting-penting banget? Maksudnya gini, saat kita naik gunung, yang mana yang bakal dikeluarinnya paling belakangan, yang jarang banget dikeluarin? Jawabannya adalah matras. Matras dikeluarin kalau baru tidur aja. Kok matras aja salah jadinya. Sleeping bag keluarin kalau mau tidur aja. Jadi kita taruh paling bawah. Oke, posisinya jangan begini ya, ini ngabisin space kalau gitu. Begini. Oke, masukin paling bawah. Makin mantep tuh, makin ada pondasinya, udah kayak bikin bangunan ya. Kalau pondasinya udah cukup kokoh, enak, dia nggak bakal gampang jatuh. Di tas dipegang pun nanti digendong lebih stabil. Oke, kalau udah, baru si tenda. Tenda kan hanya dipakainya ya kalau pas udah nyampe tempat kemah kan. Kalau nggak kemah baru kita keluarin tenda. So tenda, ya karena dia pakai panjang ya mau nggak mau dia begini. Tapi ingat,
Nih, depan, belakang. Harus lebih dekat kemana? Lebih dekat ke belakang. Biar lebih nempel ke punggung. Jangan lupa frame-nya. Nah, ada frame bisa berdiri tendanya. Ini dulu kompor. Kompor dan nesting ya. Kompor dan nesting itu penting-penting, nggak penting sih ya. Nah, makanya itu tengah-tengah. Kita butuh hanya saat kita masak, jadi kita keluarin saat kita masak mau makan. Sedangkan dalam perjalanan naik gunung, makan kan ya paling pas siang-siang sama pas malam-malam. Biasanya kita jalan pagi. So, kita masukin dia dulu. Oke. Maaf, direvisi dikit. Berarti dia harusnya ini dulu. Nah, ini bagus begitu. Terus, kemudian penyeimbangnya nih. Ini masalah hidup mati ya, terus ada air nih. Kalau nggak ada air, bye-bye. So, kita taruh, ya emang nggak paling bawah, tapi kita taruh agak tengah-tengah dan harus di kiri kanan biar seimbang. Udah deh, sisanya hal-hal yang lebih penting. Baju kalau misalnya butuh ganti baju ya. Sebenarnya baju juga sebenarnya masih hitungannya nggak sepenting yang ini nih nanti. Kenapa baju nggak penting-penting amat? Karena biasanya kalau naik gunung pagi-pagi sampai sore-sore nggak ada waktu buat mandi atau ganti baju kan, kecuali kalau hujan basah. Baru deh yang penting-penting. Yang penting-penting adalah hal-hal yang berhubungan dengan makan. Oke. Makanannya buat kecil nih. Jadi ya udah selip-selipin aja. Selip-selipinnya kalau bisa seadil mungkin kiri kanan, jadi biar seimbang. Masak-masak carbonara gitu. Jadi dong, kalau naik gunung itu nggak boleh sengsara. Udah capek naiknya sengsara, masa makannya sengsara. Jadi harus makannya nikmat. Kopi jelas penting, apalagi saya suka kopi. Kalau kayak gini awalnya kan ya dibungkus ya, kita buka aja selain dibungkusnya, jadi lebih fleksibel, kita bisa masuk sentil-sentilin. Kalau dia masih dalam packingan gedenya itu nggak bisa disentil-sentilin. Oke, ini yang paling lebih urgent, jadi harus paling atas, jaket sama jas hujan. Kenapa? Karena ya kalau misalnya darurat hujan tiba-tiba, kita harus taruh di paling atas biar gampang diakses. Buka langsung ambil pakai. Kalau dia taruh paling bawah, bongkar semua dulu, keburu kuyup, ya. So ini di atas. Untungnya ini kan ada extensionnya, so. Nah, jadi ada space lebih. Oke, masuk deh ya. Nah, jadi ini banyak barang tapi masuk. Gimana kalau yang kayak gini? Tadi ketutupan. Ini cemil-cemilan. Cemil-cemilan penting nggak? Cemil-cemilan penting. Kalau tengah-tengah lagi lapar harus bisa diakses dengan cepat. So di mana taruhnya? Taruh di kepalanya. Di sini. Kepalanya sini. Jadi yang cemil-cemilan di sini. Terakhir sama, ini juga harus bisa diakses dengan cepat karena dia center. Kalau udah mulai gelap harus bisa digabungin dengan gampang. So di atas ini. Gitu deh. Beres deh. Ntar aja deh. Nah, pokoknya gitu jadinya. Packingannya apa istilahnya? Padat, tapi juga nggak beratin badan kita karena tadi udah di setting supaya semakin dekat dengan tanah dan semakin dekat dengan badan punggung kita. Gitu. Semoga pelajaran hari ini bisa berguna buat kalian semua yang pengen naik gunung. Nanti akan ada episode selanjutnya yaitu saat kita naik gunungnya. Penasaran kayak apa? Kita lihat. Bye. Berangkat.